Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Namun, sebelum masuk pada pembelajaran, Bapak tidak pernah bosan untuk mengingatkan kalian semua agar tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 3M. Yang pertama menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum pada kegiatan pembelajaran yang pertama, Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan kalian mampu menemukan contoh pelaksanaan sila pertama dan sila kedua dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, diharapkan kalian mampu menerapkan kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan sila kedua dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kalian mampu memahami dan menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. Baiklah anak-anak, kita akan mulai kegiatan pembelajarannya, yaitu pada pembelajaran 2. Pada pembelajaran kedua ini terdapat dua muatan, yaitu muatan PKN dan muatan SPDP. Untuk muatan PKN, kita akan membahas tentang penerapan sila pertama dan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kalian sudah tahu dan hafal sekali ya isi dari Pancasila yang selalu kita baca pada setiap hari Senin ketika sekolah kita sebelum masa pandemi. Apakah di antara kalian ada yang lupa? Baiklah, kalau misal ada yang lupa, Bapak ingatkan kembali. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penerapannya untuk sila pertama dan sila kedua, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Baiklah anak-anak, sila pertama Pancasila ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama ini. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mensyukuri segala yang ada di alam semesta. Yang ketiga, mengakui kebebasan memeluk agama. Yang keempat, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Nah, seperti apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ini? Untuk sila yang pertama tadi, untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kita dapat mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan kegiatan ibadah 5 waktu, sholat 5 waktu dengan tepat. Yang kedua, mensyukuri segala apa yang ada di alam semesta. Pernah tidak kita bersyukur? Kita di sini menghirup oksigen tanpa dipungut bayaran. Coba kalian bayangkan rekan-rekan kita yang mengalami sakit karena pandemi ini membutuhkan oksigen. Oksigennya langka. Apa yang terjadi? Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi saudara-saudara kita yang diambil oleh Tuhan kita karena pandemi ini, semoga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita yang masih sehat harus mensyukuri apa yang kita punyai sekarang. Nah, salah satunya adalah bagaimana mensyukuri gratisnya menghirup udara segar saat ini. Yang ketiga, mengakui kebebasan memeluk agama. Tentunya kita dilindungi oleh undang-undang
untuk dapat memeluk agama apapun yang tentunya diakui oleh negara. Tentunya di sini kita tidak perlu memaksakan seseorang untuk memeluk agama apa yang kita peluk. Kita berjalan sesuai dengan agama yang kita pedomani. Mereka pun begitu menjalankan syariat agama yang mereka yakini kebenarannya. Yang selanjutnya adalah menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya ketika ada rekan kita yang sedang merayakan hari besar agamanya, kita harus menghormatinya. Itulah anak-anak untuk penerapan sila pertama. Yang kedua dari Pancasila ini yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Nah, contoh-contohnya nilai-nilainya seperti mengakui persamaan derajat sesama manusia, ya. Yang kedua, mengakui persamaan hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, saling menyayangi sesama manusia. Serta yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, untuk dapat memperdalam pengetahuan kalian tentang pengamalan sila ke-1 dan sila ke-2 atau penerapan sila ke-1 dan sila ke-2 dalam kehidupan sehari-hari ini, coba kalian buka buku tema 1 pada halaman 25. Di sana terdapat beberapa gambar, ya. Amati gambarnya, kemudian diskusikan mengenai sikap dan perilaku yang terdapat pada gambar-gambar tersebut. Kelompokkan gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ke-1 dan sila ke-2. Tuliskan nomor gambar pada tabel yang disediakan dengan pengelompokannya. Nah, setelah kalian belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila sila ke-1 dan sila ke-2, kini kita akan belajar muatan SPDP mengenal karya seni patung. Kalian pernah melihat patung? Bagi yang sudah melihat ataupun yang belum melihat secara langsung, tentu kalian sudah melihat ya di televisi. Tahukah patung itu apa? Patung itu adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Dari teknik-teknik tertentu, ada yang dilakukan dengan cara memahat, modeling, atau casting, atau dengan cetakan. Nah, secara umum patung memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai sarana ibadah untuk agama tertentu. Yang kedua, mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Yang ketiga, pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat, penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Yang terakhir, patung seni ini tujuannya untuk dinikmati bentuk keindahannya. Berdasarkan bahan yang dipergunakan, teknik membuat patung ini dibedakan menjadi 6 cara. Yang pertama, teknik pahat. Teknik ini dilakukan dengan cara mengurangi bagian-bagian yang tidak diperlukan. Bahan keras biasa digunakan dalam pembuatan teknik seperti ini, seperti dari batu, dari cadas, dari marmer, dari kayu, dan lain-lain. Kedua, yaitu teknik cetak atau tuang, ya, yaitu mencetak adonan yang bersifat cair dengan menggunakan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang diinginkan. Bahan yang digunakan dalam teknik ini antara lain semen, gipsum, logam, lilin, bubur kertas, dan fiberglass. Yang ketiga adalah teknik butsir. Teknik pembuatan patung dengan cara membentuk bahan lunak dengan mengurangi bahan, menggunakan alat butsir, dan menambahkan bahan jika diperlukan. Teknik ini menggunakan bahan plastis seperti tanah liat dan
plastisin. Teknik yang keempat, teknik cor. Teknik cor ini yaitu mencetak adonan yang bersifat cair dengan menggunakan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang diinginkan. Bahan yang digunakan dalam teknik ini antara lain tanah liat, semen, gips, bubur kertas, dan lilin. Yang kelima yaitu teknik merangkai atau assembling. Teknik pembentukan dengan cara merangkai dari berbagai macam bahan. Yang terakhir teknik menyusun atau constructing, yaitu menyusun atau merakit komponen dari logam atau besi dengan menggunakan alat las sebagai penyambung. Nah, itulah penjelasan tentang mengenal jenis patung dan teknik pembuatannya. Untuk dapat lebih meningkatkan pemahaman kalian, coba kalian buka buku tema 1 halaman 28. Di situ kalian diminta untuk mengamati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan. Di situ ada 3 gambar patung yang disajikan. Kemudian kalian diminta untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan yang sudah disediakan. Silahkan untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Bila ada yang perlu ditanyakan, silahkan kalian dapat berkomentar di kolom komentar dan kita diskusikan bersama-sama. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran kedua ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kondisi dan kesehatan di tengah pandemi ini. Tidak lupa prokesnya selalu ya, agar kita terhindar dari paparan virus corona. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.